Kitab Kejadian 39, pasal 39, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah tema kunci keberhasilan dalam kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita bertanya terhadap diri kita, siapa sih yang tidak ingin berhasil? Tentu semuanya mau berhasil. Namun seringkali dunia mendefinisikan keberhasilan dengan harta, jabatan, atau ketenaran. Nah, di dalam Alkitab, keberhasilan memiliki dimensi yang berbeda. Keberhasilan adalah hasil dari hidup dalam penyertaan Tuhan, menjaga integritas dan setiap dalam panggilannya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Yusuf khususnya dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 10 yang baru saja kita baca, ini memberikan kita pemahaman mendalam tentang kunci keberhasilan yang sejati dalam kehidupan. Yang pertama yang kita renungkan, kunci keberhasilan dalam kehidupan adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan merupakan sumber keberhasilan sejati. Kalau kita melihat di ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, Tuhan menyertai Yusuf. Ini menunjukkan tindakan aktif Tuhan yang hadir dalam kehidupan Yusuf. Penyertaan Tuhan bukan hanya secara pasif, tetapi nyata melalui hasil pekerjaannya. Ini menegaskan kepada kita bahwa keberhasilan Yusuf bukan berasal dari dirinya, bukan dari kemampuannya, tetapi dari kuasa Allah yang bekerja di dalamnya. Kita melihat di frasa selanjutnya, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Saudara, istilah berhasil di sini mengacu pada keberhasilan dalam arti menyelesaikan sesuatu dengan baik atau berhasil dalam misi atau tugas yang sedang diemban. Keberhasilan di sini bersifat holistik. Mengapa? Karena mencakup seluruh aspek kehidupan Yusuf. Meskipun sebenarnya Yusuf sedang berada dalam situasi yang sulit, statusnya di rumah Potifar sebagai budak. Namun kita melihat dalam bagian frasa selanjutnya, dilihat oleh tuannya bahwa Tuhan menyertai dia.
Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf begitu nyata. Sehingga Potifar yang juga tidak mengenal Allah bahkan sebagai penyembah berhala bisa mengenalinya. Ini menunjukkan bahwa hidup yang diberkati oleh Tuhan akan menjadi kesaksian yang berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, terlepas dari latar belakang mereka. Saudara, melalui hidup kita, orang bisa mengenal siapa itu Tuhan. Dalam frasa selanjutnya kita melihat di sini, Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Saudara, penyertaan Tuhan tidak membuat Yusuf bebas dari kerja keras. Sebaliknya, Yusuf bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan di sini kita melihat Tuhan memberkati hasil dari usahanya. Ini menggambarkan ada sinergi, ada relasi antara usaha manusia dan anugerah Allah. Kalau kita melihat dalam bagian ini, ada beberapa prinsip teologis yang baru yang kita pahami terkait relasi kita dengan Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan itu adalah kunci utama keberhasilan. Keberhasilan Yusuf tidak bergantung pada status sebagai budak, tetapi pada Allah yang menyertainya. Keberadaan Tuhan adalah faktor pembeda dalam setiap aspek kehidupan kita. Hal yang kedua yang bisa kita pahami dalam bagian ini adalah keberhasilan sejati itu melampaui kondisi dari luar. Yusuf berhasil meskipun berada dalam lingkungan yang tidak ideal, tidak kondusif. Tapi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sejati tidak ditentukan oleh kondisi fisik atau keadaan. Tetapi ini bergantung sepenuhnya pada hubungan kita dengan Tuhan. Prinsip yang ketiga yang kita renungkan bagian pertama ini adalah penyertaan Tuhan berdampak bagi orang lain. Saudara, keberhasilan Yusuf itu menjadi kesaksian bagi Potifar dan juga rumah tangganya. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita harus terlihat dalam cara kita bekerja, cara kita berelasi dengan orang lain, cara kita melayani, sehingga olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Maka bagaimana kita menerapkan di sini? Yang pertama adalah kita mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Jangan hanya mengejar keberhasilan duniawi atau keberhasilan yang ingin kita capai, tetapi utamakan penyertaan Tuhan. Melalui apa? Dengan doa, dengan membaca firman, dan hidup dalam ketaatan. Seperti Yusuf, saudara, biarkan Tuhan memimpin langkah-langkah hidup kita. Menerapkan yang kedua adalah bekerja dengan sungguh-sungguh. Yusuf tidak mengandalkan statusnya sebagai budak untuk bermalas-malasan, tetapi ia tetap setia bekerja keras, dan Tuhan memberkati pekerjaannya. Saudara, Tuhan tidak memberkati orang malas. Maka dalam segala hal yang kita lakukan, kerjakanlah dengan sepenuh hati, seolah-olah untuk Tuhan. Baik sebagai pengajar, sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, atau apapun profesi kita pagi ini. Itu tidak membatasi kita dalam kesetiaan, dalam relasi kita dengan Tuhan. Dan situasi apapun. Maka kita menerapkan yang ketiga, jadilah kesaksian yang hidup. Hidup Yusuf itu menjadi kesaksian bagi Potifar. Bagaimana hidup kita mencerminkan penyertaan Tuhan? Biarkanlah orang di sekitar kita melihat Tuhan bekerja melalui hidup kita. Saudara, penyertaan Tuhan itu adalah kunci utama keberhasilan. Yusuf membuktikan bahwa keberhasilan bukan tentang di mana kita berada, tetapi siapa yang menyertai kita. Dalam kehidupan kita, utamakan Tuhan. Dia akan memimpin kita menuju keberhasilan, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Jangan kita bergantung pada situasi atau kondisi yang mempengaruhi kita atau eksternal kita untuk merasa berhasil. Tapi penyertaan Tuhan itu merupakan modal utama keberhasilan kita. Mari kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah mengandalkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Hal yang kedua, sebagai kunci keberhasilan adalah integritas. Ini merupakan dasar keberhasilan dalam jangka panjang. Saudara,
Yusuf mendapat kasih tuannya di ayat 4. Yusuf mendapatkan kepercayaan penuh dari Potifar karena karakter dan perilakunya mencerminkan integritas. Saudara, istilah kasih di sini ini sebenarnya menunjukkan hubungan yang harmonis yang terbangun atas dasar kepercayaan, bukan dari hasil keterampilan Yusuf. Saudara, sekali lagi ini merupakan bagian yang sangat penting untuk kita pahami. Dalam frasa di ayat 4-6 ini, Potifar menunjuk Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Yusuf dipercayakan tanggung jawab besar untuk mengelola semua aset rumah tangga Potifar. Ini menunjukkan bahwa integritas Yusuf itu telah terbukti melalui tindakan nyata yang konsisten. Saudara, kepercayaan ini tidak diberikan secara instan, tetapi diperoleh melalui kerja keras, melalui kesetiaan, melalui komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur. Di ayat yang kelima kita melihat Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Saudara, keberadaan Yusuf yang penuh integritas ini tidak hanya mendatangkan berkat bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh rumah tangga Potifar. Artinya mendapatkan satu impact, dampak. Berkat Tuhan menjadi bukti nyata penyertaannya yang terjadi. Mengapa? Karena hidup Yusuf dalam kebenaran. Di ayat yang ke-6 frasa segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ini menggambarkan tingkat kepercayaan yang luar biasa. Potifar hanya mengurusi kebutuhan pribadinya, sementara segala hal diatur oleh Yusuf. Ini menunjukkan bahwa integritas itu menghasilkan kepercayaan total. Itu merupakan fondasi keberhasilan yang jauh melangkah ke depan. Maka apa yang menjadi prinsip dalam kehidupan rohani kita? Yang pertama adalah integritas itu adalah dasar kepercayaan. Saudara, keberhasilan Yusuf dimulai dengan menjaga integritasnya di hadapan Tuhan dan manusia. Potifar melihat bahwa Yusuf adalah pribadi yang dapat dipercaya, sehingga ia menyerahkan seluruh tanggung jawab rumah tangganya kepada Yusuf. Integritas itu menghasilkan reputasi yang baik, yang menjadi dasar keberhasilan dalam jangka yang sangat panjang. Integritas juga menghasilkan berkat bagi orang lain. Saudara, kehadiran Yusuf membawa berkat Tuhan bagi rumah tangga Potifar. Integritas seorang yang percaya itu tidak hanya mempengaruhi kehidupan sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Saudara, integritas itu dibangun melalui kesetiaan dalam hal-hal yang kecil. Yusuf memulai sebagai pelayan, tetapi kesetiaannya dalam tugas-tugas kecil itu membuatnya dipercaya untuk tanggung jawab yang lebih besar. Ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Saudara, mari kita bangun integritas di setiap aspek kehidupan kita. Ingatlah bahwa hidup kita dengan integritas tidak hanya membawa berkat bagi diri kita sendiri, tetapi bagi orang lain. Maka jangan kita meremehkan tugas-tugas kecil. Bagian-bagian kecil yang dipercayakan kepada kita mungkin tidak menjadi bagian lirikan orang lain, tapi mari kita tunjukkan kesungguhan dalam menjalankannya. Mengapa? Prinsip bagian Alkitab ini mengatakan, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Saudara, dalam bagian ini kita melihat bahwa integritas merupakan fondasi keberhasilan. Yusuf menunjukkan bahwa hidup dalam kejujuran dan kesetiaan itu akan menghasilkan kepercayaan, membawa berkat, dan juga mempersiapkan kita untuk tanggung jawab yang lebih besar. Maka jadilah pribadi yang menjaga integritas dalam segala hal. Dalam segala aspek itu, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai hamba Tuhan, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan dan berdampak. Keberhasilan sejati tidak hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi juga menjaga reputasi yang bersih.
kepercayaan hanya bisa didapat melalui integritas. Mari kita tanyakan kepada diri kita, saudara. Apakah saudara dan saya dapat dipercaya oleh orang lain karena kejujuran dan ketekunan kita? Bagian yang terakhir yang kita renungkan dalam bagian ayat yang ke-7 sampai 10. Kunci keberhasilan adalah keteguhan melawan godaan. Ini merupakan strategi dalam mempertahankan keberhasilan. Saudara, di bagian ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 10, ada beberapa frasa yang perlu kita renungkan. Dikatakan selang beberapa waktu istri tuannya itu memandang Yusuf dengan berahi. Saudara, Yusuf menghadapi godaan besar dari istri Potifar yang terus-menerus mengajaknya untuk berbuat dosa. Saudara, frasa memandang dengan berahi ini menunjukkan intensitas keinginan wanita ini yang didasarkan pada nafsu dan bukan karena kasih yang dari Tuhan. Yusuf yang sangat muda dan tampan, dikatakan paras eloknya, itu menjadi objek godaan seksual. Ini situasi yang sulit bagi Yusuf. Ini merupakan godaan yang sangat menarik. Dikatakan tetapi Yusuf menolak dan berkata di ayat 8. Penolakan Yusuf itu mencerminkan keberanian dan integritasnya. Ia tidak tergoda oleh iming-iming kesenangan sementara. Tapi di sini Yusuf menjelaskan alasannya secara logis dan juga secara rohani. Ini menunjukkan rasa hormatnya terhadap tuannya. Walaupun sebenarnya ada banyak kesempatan untuk melakukan dan jatuh dalam dosa. Tapi di sini ada kesadaran akan dosa di hadapan Allah. Yusuf berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Di ayat 9. Di sini Yusuf sangat memahami bahwa dosa bukan hanya pelanggaran terhadap manusia, tetapi terutama terhadap Allah. Saudara, kata kejahatan yang besar ini menunjukkan keseriusan dosa perzinahan, baik secara moral maupun secara rohani. Dikatakan di frasa, walaupun dari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf di ayat 10. Godaan ini bersifat terus-menerus. Ini menunjukkan juga keteguhan Yusuf yang luar biasa. Yusuf tidak hanya menolak untuk bersetubuh, tetapi juga menghindari berada di dekat istri Potifar. Mengantisipasi kemungkinan kelemahan manusiawi. Saudara, tidak ada yang kebal terhadap dosa. Akan mudah kita terpengaruh. Apalagi kalau itu merupakan keinginan yang memang ditawarkan secara cuma-cuma. Maka prinsip rohani yang kita dapatkan dalam bagian ini di ayat 7-10. Dosa selalu mencari celah. Saudara, Yusuf menghadapi godaan yang tidak hanya sekali, tetapi terus-menerus. Kesadaran akan Tuhan adalah pelindung yang utama. Yusuf juga menyadari bahwa dosa bukan hanya melukai manusia, tetapi juga menghina Allah. Maka pemahaman ini sebenarnya membuat tetap teguh melawan dosa. Prinsip yang ketiga yang kita lihat di sini, menghindari godaan itu merupakan tindakan yang sangat bijaksana. Yusuf tidak hanya berkata tidak, tetapi juga menghindari berada di situasi yang sangat rentan. Ini merupakan prinsip yang sangat alkitabiah untuk melarikan diri dari godaan. Kalau nanti Bapak Ibu membandingkan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Maka menerapkannya dalam kehidupan kita, mari kita berakar dalam firman Tuhan. Keteguhan Yusuf berasal dari pengenalannya akan Tuhan. Kita perlu memperkuat hubungan dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya agar kita dapat melawan godaan dalam kehidupan sehari-hari. Terus berani berkata tidak atau berani menolak dosa. Seperti Yusuf, kita harus memiliki keberanian berkata tidak terhadap dosa. Meskipun ada tekanan secara sosial, ada tekanan ekonomi, bahkan ada tekanan emosional. Dan menerapkan yang ketiga, kita harus menghindari situasi yang sangat rentan. Jangan kita mencoba untuk bermain api dengan dosa. Mari kita hindarilah tempat atau situasi atau hubungan yang dapat membawa kita ke dalam godaan jatuh dalam dosa.
Saudara, keteguhan melawan godaan itu adalah salah satu kunci untuk mempertahankan keberhasilan. Yusuf mengajarkan kita untuk berani menolak dosa, menjaga kesadaran akan Tuhan, dan menghindari situasi yang akan berpotensi melemahkan iman kita. Saudara, ketika kita bersandar kepada Tuhan, Dia akan memberikan kita kekuatan untuk tetap teguh, bahkan dalam menghadapi godaan yang berat sekalipun. Godaan bisa menghancurkan keberhasilan kita jika kita tidak berjaga-jaga. Maka kita harus memiliki pandangan yang benar bahwa dosa adalah penghinaan terhadap Allah, bukan hanya pelanggaran moral. Mari kita tanyakan kepada diri kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi godaan yang sering mengintai kehidupan kita. Saudara-saudara, kisah Yusuf dalam Kejadian 39 mengajarkan bahwa keberhasilan sejati dalam hidup ini ada 3 pilar yang utama. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Itu merupakan fondasi utama keberhasilan. Yang kedua adalah integritas. Ini adalah fondasi keberhasilan kita dalam jangka panjang. Dan keteguhan melawan godaan. Ini merupakan cara kita untuk mempertahankan keberhasilan. Mari kita tanyakan kepada diri kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita mengharapkan kita berhasil? Kalau kita mengharapkan untuk berhasil, mari kita terapkan firman Tuhan ini.